Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Niketut Mutiara Dewita. Saya berasal dari SMPN 1 Bakauheni akan mendongengkan kisah Timun Mas. Alkisah di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah, hiduplah seseorang yang bernama Mbok Rondo. Karena kesepian, Mbok Rondo mengharapkan seorang anak. Mbok Rondo setiap hari selalu berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu ketika, Buto Ijo mendengar keluh kesah Mbok Rondo, lalu menghampirinya. Mbok Rondo yang sedang mengambil kayu bakar di hutan bergumam, "Andaikan aku punya seorang anak." Tiba-tiba muncul Buto Ijo dari balik hutan yang lebat. "Hei wanita tua, apakah kau bersungguh-sungguh menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" "Baiklah, aku bersedia." "Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun." Raksasa itu pun memberi Mbok Rondo segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Rondo sedang menanam biji mentimun tersebut. Dalam waktu singkat, biji-biji mentimun itu tumbuh dan beberapa ada yang siap untuk dipanen. Saat hendak memanen, Mbok Rondo terheran-heran dengan adanya biji mentimun yang berwarna emas. Mbok Rondo pun tanpa pikir panjang memanen dan membelah mentimun tersebut. Mbok Rondo terkejut dengan adanya timun yang berisi bayi. "Wah, bayi perempuan, manis sekali. Karena ia berasal dari Timun Mas, akan kunamai Timun Mas." Setelah beberapa tahun, saat Timun Mas berusia 6 tahun, datanglah Buto Ijo untuk menagih janjinya kepada Mbok Rondo. Tak kehilangan akal, Mbok Rondo mencari cara agar Timun Mas tak menjadi santapan Buto Ijo. "Hei wanita tua, aku kemari untuk menagih janjiku kepadamu." "Sabar, aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih sangat kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan. Ia sedang pergi. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin dia akan menjadi lezat dan gemuk." Setelah itu, Buto Ijo pergi dan Mbok Rondo mencari akal supaya Timun Mas bisa melarikan diri. Hingga suatu malam, Mbok Rondo bermimpi bertemu dengan Pertapa di gunung. Pertapa itu meminta agar Timun Mas menemuinya di gunung. Setelah memberitahu, Timun Mas pun bergegas untuk pergi ke gunung untuk menemui Pertapa. Mbok Rondo sedang bermimpi bertemu dengan Pertapa. "Suruhlah Timun Mas untuk menemui saya." "Baiklah, aku
pergi untuk menemui Pertapa. Timun Mas, hati-hati ya. Baik Bu, Timun Mas pamit dulu ya. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya sampai dan bertemu dengan Pertapa di gunung. Pertapa itu memberinya 4 kantung benda yang akan menyelamatkannya dalam bahaya. Timun Mas, ini kakek berikan 4 kantung benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa yang jahat itu. Setelah 2 tahun, datanglah Buto Ijo untuk menemui Mbok Rondo dengan suara yang menggelegar. Tanpa pikir panjang, Timun Mas langsung mengeluarkan biji ajaib yang diberikan Pertapa. Biji pertama berupa biji mentimun yang saat dilemparkan, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang buahnya sangat lebat, sehingga menghambat Buto Ijo. Namun, Buto Ijo berhasil melewatinya dan bertambah sangat marah. Bungkusan kedua pun dilemparkan yang berupa jarum. Jarum tersebut tumbuh menjadi pohon bambu yang tinggi dan daunnya sangat lebat. Buto Ijo pun berusaha untuk melewatinya. Tetapi Buto Ijo berhasil melewatinya. Bungkusan ketiga pun dilemparkan yang berupa garam. Garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan tubuhnya yang besar, Buto Ijo berenang dan berhasil melewatinya. Alhasil, bungkusan terakhir pun dilemparkan yang berupa terasi. Terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Buto Ijo yang tak bisa menghentikan langkahnya terperosok dan jatuh ke dalam lumpur yang panas tersebut. Semakin Buto Ijo bergerak, semakin ia tenggelam ke dalam lumpur yang panas tersebut. Panas! Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil melarikan diri dari Buto Ijo. Ia dengan kelelahan kembali ke rumah dan menemui Mbok Rondo. Mbok Rondo yang sedang menangis seketika menghentikan tangisnya karena melihat Timun Mas yang pulang dengan selamat dari kejaran Buto Ijo. Akhirnya, Mbok Rondo dan Timun Mas hidup bahagia. Nah, itulah kisah Timun Mas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh menyerah dalam berjuang. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.